Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita para pemirsa semua senantiasa mendapat rahmat, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada nasihat kali ini saya akan membicarakan tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya telah diwajibkan kepada orang yang beriman untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Insyaallah dengan puasa pada Ramadan Allah akan memberikan kita pahala dan ganjaran yang sangat besar. Karena hanya pada bulan inilah dituntut untuk kita wajib melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah yang maksimal. Karena pada bulan ini ganjaran yang berlipat ganda, ganjaran yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan kepada orang yang beriman, orang yang saleh dan orang yang mukmin. Puasa telah diwajibkan, sangat diwajibkan. Karena kenapa? Dengan puasa itu kita dapat berlatih diri, kita dapat mendisiplinkan diri kita dapat melakukan segala cara untuk menetralisir hawa nafsu kita, hawa nafsu yang senantiasa mengajak kita pada keburukan-keburukan. Maka dengan puasa ini Allah akan menjanjikan pahala yang besar, yakni mendapat suatu nilai untuk sebuah perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puasa adalah satu cara yang efektif untuk merubah seorang manusia dalam keadaan yang belum teratur hawa nafsunya, maka dia akan mencapai suatu hawa nafsu yang mutmainah, satu jiwa yang tenang. Karena jiwa yang tenang itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nafsu mutmainah, irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya jiwa-jiwa yang tenang sajalah yang Allah panggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan mereka nikmat yang besar, yaitu surgatul jannah. Puasa pada bulan Ramadan adalah puasa yang sangat penting. Ramadan itu artinya pembakar. Ramadan pembakarnya membakar semua hawa nafsu kita, membakar semua keburukan kita, membakar semua kelalaian kita. Sehingga yang tertinggal adalah kebaikan kita, yang tertinggal adalah nafsu mutmainah, bahkan nafsu ridha insyaallah. Jadi puasa terlalu sangat penting dalam menuntun kita menjadi seorang yang baik, seorang yang saleh. Karena orang yang beriman adalah orang yang saleh. Orang yang saleh itu adalah orang yang tunduk patuh kepada semua perintah Allah dan Rasul. Puasa adalah medan pelatihan yang banyak orang tidak dapat melaluinya dengan sukses. Tidaklah sekedar kita menahan makan dan minum, tidaklah sekedar kita menahan hawa nafsu, tapi masih ada nilai lebih daripada pelaksanaan itu. Masih ada nilai lebih yang harus kita lakukan, sehingga kita menemukan, kita mendapatkan yang disebut dengan natijah daripada puasa Ramadan tersebut. Di hari akhir daripada Ramadan, Allah bahkan menyediakan hadiah yang terbesar, yaitu Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu, jika kita menemukan Lailatul Qadar, kita akan menemukan pahala yang lebih baik pada 1000 bulan. Pahala yang lebih baik pada 1000 bulan itu pahala yang tidak terkira, tidak terbanding. Kalau dihitung menurut tahun, itu lebih kurang 83 tahun. Lamanya kita mengerjakan ibadah, baru kita bisa menemukan senilai dengan nilai daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu datang pada malam 10 malam terakhir, di mana dalam 10 malam terakhir itu ada 5 malam yang ganjil. Di dalam 5 malam yang ganjil itu ada 3 malam yang ganjil. Dalam 3 malam yang ganjil itu ada 1 malam yang disebut malam ketentuan itu, yaitu malam di mana turunnya Lailatul Qadar. Di mana telah dijelaskan dalam surah Al-Qadar bahwa di sanalah Lailatul Qadar itu akan turun dan diterangkan dia lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah suatu ketentuan Allah yang diberikan hadiah kepada orang beriman, orang yang telah melakukan ibadah puasa dengan baik, telah menahan hawa nafsunya dengan baik, telah melaksanakan berbagai amal ibadah dalam bulan puasa dengan baik, maka insya Allah dia dijanjikan Lailatul Qadar itu. Dan saya yakin bahwa semua para pemirsa yang mendengar nasihat ini akan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT untuk dapat melaksanakan puasa dalam kesabaran, melaksanakan puasa dalam ketaatan yang benar, melaksanakan puasa dalam ketundukan yang baik.
Dengan itu pasti di ujung puasa itu kita pasti mendapatkan hadiah Lailatul Qadar tersebut. Kalau di daerah-daerah banyak orang menyambut Lailatul Qadar itu dengan berbagai kemeriahan. Misalnya dengan membacakan tadarus, atau dengan memberikan hadiah-hadiah kepada fakir miskin, ataupun mereka menyalakan lilin-lilin pada malam hari. Itu melambangkan mereka cinta kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dimanifestasikan dalam berbagai macam tindakan. Itu bukan sesuatu yang terlarang, tapi merupakan satu manifestasi daripada rasa cinta itu yang dapat diperbuat melalui sebuah tindakan yang tidak berlebihan, yang tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Contohnya misalnya di kami Indonesia bagian timur, itu di sana jika pada malam-malam 10 malam terakhir, orang-orang tua di kampung-kampung itu mereka membakar lilin di tiap-tiap masjid atau tiap-tiap rumah. Itu menunjukkan mereka menunggu, menanti, menjemput Lailatul Qadar. Itu cinta kepada hal-hal yang terang, yang sifatnya cahaya. Puasa tidak lain daripada tuntunan untuk seseorang menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu berarti dia telah berangkat daripada keburukan-keburukan sebelumnya, atau dari keadaan yang tidak lebih baik sebelumnya kepada keadaan yang lebih baik. Jadi keadaan yang lebih baik itu adalah suatu sifat, suatu tata krama, suatu kemajuan dalam beribadah kepada Allah, suatu pendapatan tentang akhlak, suatu perilaku yang makin terpuji. Itu adalah bagian daripada natijahnya bulan puasa. Di dalam bulan puasa terlalu banyak sekali yang rahmat yang Allah turunkan. Di antaranya itu pada bulan puasa itu Allah turunkan 17 Ramadan, yaitu turunnya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim turunnya itu adalah untuk menuntun kita menjadi seorang yang beriman, seorang yang dapat berjalan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana Sayyidina Muhammad telah menerima wahyu pertama di Gua Hira pada lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allama insana ma lam ya'lam. Jadi kata Iqra sendiri itu adalah baca. Baca itu adalah memahami seluruh bentuk perintah daripada Allah dan Rasul-Nya. Jika kita tidak memahami perintah daripada perintah Allah dan Rasul, kita pasti menjadi orang yang bodoh. Menjadi orang yang tidak mengerti, dan Allah mengutuk orang-orang yang bodoh itu, bagikan mereka adalah hewan-hewan peliharaan ataupun hewan-hewan yang sangat hina. Jadi kita harus hindari kebodohan kita dengan kita mempelajari apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan diajarkan oleh para ulama-ulama kita sampai pada hari ini, para guru-guru kita. Jangan sampai kita berpuasa, tapi kemudian tidak kita menemukan natijahnya lantaran kita tidak mengerti apa itu puasa. Hanya kita yang mengerti, cuma tidak makan, tidak minum. Begitu sore-sore buru-buru mau buka puasa. Nah yang seperti itu puasa anak-anak namanya. Kita harus puasa orang tua-tua, puasa orang yang memahami, puasa orang yang mengerti tentang bulan puasa tersebut. Maka dengan begitu, kita akan pasti mendapat natijahnya yang disebut dengan Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Mudah-mudahan kita selalu diberi rahmat daripada Allah SWT, diberi hidayah, inayah, sehingga kita mendapat apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kiranya demikian penyampaian nasihat pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan keluar kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.